bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris sekarang ya. Jadi belajarnya dari jam 5, nanti kita berhenti dulu jam 6 kurang seperempat, ya nak ya. Terus kita melaksanakan ibadah sholat maghrib sampai jam 6 lebih 5. Nanti jam 6 lebih 5 atau 18 lebih 5, kita mulai lagi nanti ya sampai jam 18.35 ya, sesuai jadwal yang Ibu dapat dari bagian akademik ya. Jadi kita terbagi dua sesi sekarang ini ya, sampai jam 5 sampai jam 6 kurang seperempat. Nanti sholat maghrib dulu kita sampai jam 6 lebih 5, 6 lebih 5 nanti Ibu mulai lagi jam 6 lebih 5 sampai jam 6 lebih 35 menit. Iya, jadi pas totalnya 75 menit ya. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah Ya. sehat, Bu. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Anak SSC 3081. Ya, Ibu coba share screen ya. Kita mulai sekarang ke kaji latih standar 4. Ya. Ibu coba share screen. Ini. Ya. Sudah muncul ya. Oke, di layar masing-masing. Ya, di sini agak lain sedikit ya, Nak ya. Tipe teksnya, gaya teksnya, karena ini diambil dari teks koran. Nah, karena sempat juga waktu SBMPTN UTBK tahun 2020, itu gaya teksnya ya begini nih, berarti dia news item text. Jadi yang tidak berbentuk paragrafnya ke dalam itu tidak. Nah, jadi dia seperti ini. Ini disebut dengan teks koran, lebih condong kepada news item text. Jadi the text gives information to the readers ya, kepada pembaca. Nah, jadi ada beberapa juga yang di dalam buku kaji latih standar maupun buku kaji latih mandiri yang menggunakan gaya teks seperti ini. Yang tidak apa-apa nanti itu ya, toh sama saja sih sebenarnya, hanya tampilannya saja ya. Oke. Questions 1 to 4 are based on this reading text. Nah, itu instruksinya. Dan instruksinya lagi choose the correct answer itu ya. Oke. Sekarang kita analisis dulu. Sebenarnya kalau pijakan kita atau kalau diamnya kita di dalam teks itu kan dari awal paragraf kita, dari awal paragraf anak-anak sudah bisa menentukan dengan sangat yakin what will the text tell us about. What is the text about itu sudah bisa terlihat dari awal paragraf. Sudah dibayang-bayangi oleh si penulis soal itu atau penulis teks ini mau ngapain sih si author ini, si writer ini mau ngapain dia gitu kan ya. Oke, nah seperti itulah gambaran kasarnya ya. Nah, tetap ya kita dalam menganalisis itu tidak lepas memilah-milah mana subjek, mana bagian predikat, mana bagian objek. Oke, ya cukup sampai subjek predikat saja boleh. Objeknya kan itu bisa kelihatan kan setelah predikatnya ya. Oke, bisa subjek predikat aja bisa. Nggak usah lengkap sampai objek juga boleh, nggak apa-apa. Ya, nah di sini predikat itu kan kita akan ketemu dengan predikat bila kita itu menemukan kata kerja bentuk satu ada penambahan s ataupun is ya, kita di sini menggunakan kata kerja bentuk kedua itu masuk kepada predikat. Atau yang sangat kelihatan nanti kita menemukan am, is, are ya. Nah, terlepas dia mau aktif mau pasif, kalau aktif dia ing di sini, kalau pasif dia bentuk ketiga di sini, terlepas aktif atau pasifnya ya. Kemudian nanti kita akan bertemu dengan was atau were, terlepas mau aktif atau pasif. Kalau dia aktif kan verb ing di sini, kalau dia pasif kan verb ketiga di situ ya. Nah, kemudian nanti juga kita akan bertemu dengan have ataupun has ya. Kemudian ada had past perfect, di kanannya kata kerja bentuk ketiga ya, terlepas dia aktif atau pasif. Nah, kalau dia aktif kan langsung seperti ini. Kalau dia pasif kita hanya menambah been saja kan. Have been bentuk ketiga, has been bentuk ketiga, had been bentuk ketiga dan seterusnya. Dan satu juga hal yang kita bisa menganalisis bahwa itu bagian predikat, itu bagian predikat adalah bila kita bisa menemukan models auxiliary pada predikat tersebut atau kata kerja models
ya, atau modality menyebutnya juga boleh, tapi istilahnya kalau di TOEFL itu models auxiliaries atau kata kerja bentuk models, dia yang bermakna seperti shall, should, can, could, will, would, ya, may, might, must, bisa diganti dengan have to, has to, bentuk past tense-nya had to, dan seterusnya. Oke, nah kembali ke awal dari teks yang ini. Nah, berarti predikatnya ini ya. Nah, langsung kita tahu ya. Nah, ini predikatnya. Oke, gede-gede karena has ini subjeknya, China subjek. Nah, has confirmed ini adalah kata kerja bentuk ketiga, telah mengkonfirmasikan. Kalau dia pasif ya tinggal been saja dibalik. Berarti the first human case of H7N4 bird flu has been confirmed by China. Itu kan dibalik ya. Misalnya, nah ini kan aktifnya. Negara Cina telah mengkonfirmasikan, berarti aktif bukan pasif, ya nak ya. Oke. Prompting ya mendorong negara Cina atau Hong Kong tersebut to issue yang memberikan masalah ini kepada a health warning. Jadi adanya semacam warning, peringatan terkait dengan kesehatan kepada orang-orang ya traveling yang bepergian to the mainland, ke wilayah daratan ya. Mainland itu daratan. Nah, selama holiday liburan tahun baru Imlek di negara Cina itu. Ya, nah itu tolong diingat ya. Oke. Jadi sudah ada katanya telah mengkonfirmasikan ada kasus pertama pada manusia ini katanya the first human case, kasus pertama pada manusia, yaitu apa kasusnya? H7N4 flu burung. Nah, dulu kalau sekarang kan COVID-19 ya. Sama di Cina juga kan Wuhan ya. Ini juga nanti disebutkannya di mana misalnya. Oke. Jadi teks ini dari awal nanti sampai akhir paragraf akan membahas tentang kasus wabah H7N4 virus flu burung. Ya, berikutnya the strain ini sama dengan virus lah, samalah dekat-dekat dia ya. Predikatnya ini kan ada was. Nah, ini bentuk ketiga ya. Oke, berarti pasif ya, diidentifikasikan. Berarti predikat. Virus tersebut atau wabah tersebut atau ya virus lah ya, diidentifikasikan pada seorang wanita tua berusia segini, 68-year-old woman from the Eastern Province, dari provinsi bagian timur, wilayah Jiangsu. Ya, who was admitted. Nah, wanita tua itu ya, wanita tua tersebut dia was admitted to hospital. Sudah dibawa dia ke rumah sakit after falling ill, setelah dia merasa demam ya atau jatuh sakit on December 25, but had since recovered. Ya, tapi telah mendapatkan recovery, penyembuhan. According to China's National Health and Family Planning Commissions, ya semacam badan kesehatan lah di negara tersebut. Ya, nah jadi seorang wanita tua tersebut dia terpapar virus flu burung H7N4. Kalau sekarang kan COVID-19 ya, yang sudah banyak delta variannya atau varian deltanya dengan angka-angka juga ya. Oke, kalau kita menonton televisi. Paragraf berikutnya atau informasi berikutnya, kita lihat di sini. Oke, sedikit saja supaya gampang menulisnya ya. Ada space untuk menulis. Oke. She had contact, maaf. Predikatnya ini ya. Oke, ini adalah kata kerja bentuk kedua. C-nya tadi wanita tua tadi ya, yang berusia 68 tahun tersebut. She had contact with live poultry, unggas hidup. Nah, poultry ini unggas. Ini kelompok hewan unggas. Ya, oke. Masuklah dia di situ chicken yang dikonsumsi ya, yang dimakan kan. Nah, masuklah dia duck, ya. Kemudian goose, soang ya juga dimakan kan. Nah, kemudian turkey, kalkun ya juga dikonsumsi kan. Ya. Nah, kelompok unggas hidup. Before the onset of the symptoms. Onset itu adalah serangan terhadap gejala kepada badan wanita tersebut ya. Jadi dia mungkin dia ada kontak dengan unggas hidup ya. Ya. Hong Kong Center for Health Protection said late Wednesday after. Nah, di sini ada after.
Ya, after ini adalah kata depan, dia termasuk kepada preposition. Preposition ini adalah kata depan. Ya, sama seperti in, on, at, up, ya, after, before, for, from, dan seterusnya, maka dia akan diikuti gerund. Kalau gerund berarti langsung diikuti dengan verb ing nantinya, bisa juga kalau dia pasif, being bentuk ketiga. Ya, nah jadi bisa dua nanti kalau ada kata depan. Ini langsung aktif ya. Oke, kalau dia pasif pakai di ya. Ya, being bentuk ketiga. Being bentuk ketiga. Ya, ini after being bentuk ketiga. Jadi setelah diinformasikan. Pasif ya. Pasif gerund ya. Kenapa gerund? Karena ada kata depan after. Ya, setelah diinformasikan. Nah, jadi menerjemahkannya seperti itu. Setelah diinformasikan oleh ya otoritas di negara Cina tersebut, who said the virus gains were of avian origin. Jadi asli avian dia ya. Ya namanya gitu ya. Oke. The world's first human cases of bird flu, maka predikatnya di sini ya, jauh di sini ini predikatnya. Oke, aktif atau pasif? Ada were, ini bentuk ketiga ya. Berarti pasif ya. Dilaporkan. Nah, berarti mana subjeknya? Subjeknya yang berspidol warna kuning ini. Ini subjeknya ya. Jadi kasus pertama pada manusia terkait flu burung di dunia ya, dilaporkan. Nah, di dunia itu dilaporkan di negara tersebut, Hong Kong. Kasus pertama pada manusia ya, wanita tua berusia 68 tahun tersebut. Di negara Hong Kong tahun segini. When 6 people, nah saat itu memang ada yang meninggal. Were killed-nya juga ada 6 orang. Karena virus H berapa tadi itu? H5N1 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada ratusan orang juga lebih yang juga telah meninggal di dunia, tapi ya di dunia in subsequent outbreaks ya, karena outbreaks itu wabah tersebut yang terus menerus ya, dari Hong Kong menyebar ke dunia, tapi tidak menjadi pandemi ya, tidak ke seluruh negara ya. Kalau COVID-19 kan ke seluruh negara dia terbang ya. Oke, termasuk ke kita ya. Tapi di kita juga ada kemarin nih virus flu burung juga ada. Tapi hanya di tempat-tempat tertentu, kalau nggak salah ibu dulu di Sumatera saja, di Sumatera Utara kalau nggak salah itu ya. Especially of highly virulent strains like H7N9. Oh, jenisnya lagi nih. Jadi jenis yang lebih dia virulent itu maksudnya adalah yang dia sangat mengandung bahaya yang tinggi ya, mengandung bahaya yang tinggi misalnya. Nah, itu. Nah, jadi yang meninggal waktu kasus pertama di Hong Kong itu hanya 6 ya. Di dunia itu lebih dari ratusan juga katanya, have died juga, tapi di dunia ya. Kita teruskan. Iya. Bu ambil lagi ini. Iya. The semi-autonomous Southern Chinese City. Nah, oke. Ini ada is. Ini predikatnya nih. Ini aja nih, batas kita ketemu dengan M is R yang tadi Ibu sampaikan, ini predikat. Berarti subjeknya dari the semi-autonomous Southern Chinese City ya. Oke. Jadi pemerintahan kota Cina di bagian wilayah selatan ya, Southern. Ya. Nah, itu adalah wilayah Cina bagian selatan ini, kota Cina bagian selatan, merupakan wilayah yang beresiko tinggi. Resiko tinggi ya, a high risk area for the spread, untuk menyebarnya ya, menyebarnya apa? Penyakit yang communicable ini menular. Communicable ini contagious ya. Nah, contagious, menular, pindah. Because of ini sama dengan ya, because of, dikarenakan ya, due to, bisa juga owing to, dikarenakan. Dikarenakan apa? High population density, kepadatan penduduk yang tinggi di Cina bagian selatan itu. Kepadatan penduduk yang tinggi dan
kotanya ramai, busy regional and international transport links. Ya mungkin dermaganya di situ, ya untuk ekspor impor kapal berhentinya di situ, dia disebut dengan busy regional and international transport links. Ya, nah oke. Jadi dia menyebarnya penyakit menular tersebut. Kenapa dia menyebar risiko tinggi di situ? Karena kepadatan penduduk yang tinggi dan wilayah yang cukup ramai untuk transportasi ekspor impor misalnya dan seterusnya. Berikutnya, travelers ini sama dengan visitors, ya, pengunjung. Bisa juga turis ya. Oke, turis. To the mainland, ke daratan Cina tersebut or other affected areas, predikatnya ini. Nah, must avoid, harus menghindari, harus. Nah, must bisa diganti dengan have to. Sama saja ya. Ya, have to avoid, harus menghindari, ya, mendatangi wet markets, pasar-pasar yang becek, ya, atau pasar unggas hidup, ya, atau tempat-tempat peternakan jangan berkunjung dulu ke sana, hindari dulu, ya, karena bisa terpapar flu burung tadi, bird flu tersebut. Itu kata the Center for Health Protection warned after H7N4 strain was reported, dilaporkan di negara Cina. Ini juga pasif ya. Ya, dilaporkan. Berikutnya, paragraf kesekiannya. Ya. Authorities in China and Hong Kong, nah, mana predikatnya? Did not provide. Predikatnya dalam kalimat pasif. Tidak dapat memberikan. Jadi pemerintahan Cina atau Hong Kong itu tidak dapat memberikan further details. Ya, informasi lebih jauh ya terkait H7N4 yang ditemukan pada wanita tersebut. Such is its virulence. Ya, jadi letak dari terpaparnya di mana katanya gitu ya. Apakah dia kontak langsung atau dari makanan? Itu kan unggas ya, dimakan gitu. Nah, itu katanya. Further detailsnya belum ada. An outbreak wabah tersebut dari tipe jenis flu burung ini hit. Nah, dia hit chickens, ya dia menghantam ya. Selain menghantam itu mendatangi ya, unggas tadi ya, poultry sudah disebut tadi ya, di wilayah New South Wales di negara Australia, wabah tersebut. Nah, dari tipe H7N4 ya, tahun 1997. Nah, tapi pertama tadi di mana tadi? Di Cina kan ya. Oke, nah terus menyebar ya. An outbreak of this type H7N4 ya. Nah, itu sampai ke Australia juga tahun 1997 itu di wilayah New South Wales. Ya, itu semacam ya kalau di kita provinsi ya, kalau dari mereka ya bisa bagian-bagian ya, kota-kota tertentu misalnya ya. Menurut WHO ya, Badan Organisasi Dunia, itu laporan dari WHO. Oke, records-nya. Berikutnya. Oke, berikutnya adalah ini. Hong Kong authorities are already battling. Ini predikatnya ya, are already battling. Sungguh-sungguh ya, pemerintahan negara Hong Kong tersebut ya memberantas a deadly flu outbreak, wabah flu yang mematikan tersebut, and were forced. Nah ini pasif ya, dipaksa. Jadi ada was, oke, ada were. Nah di kanannya kata kerja bentuk ketiga, jadi menjadi pasif ya. Oke, dipaksa to shut down, tutup ya. Nah ini open. Kalau tutup close dong. Ya, close, menutup kindergarten and primary schools, ya sekolah dasar ya, early, lebih awal, for the Chinese New Year break, ya terhadap wabah yang terjadi di negara tersebut, menutup. Ya. Jadi kindergarten dan primary schools ditutup dulu nih. Ya, oke. Kita lihat pertanyaannya akan seperti apa untuk nomor 1 ya, anak-anak SSC 3081. Based on the text, what did the Center for Health Protection warn to the travelers about H7N4 strain? Strain itu virus, itulah, sama saja. Ya, oke. Nah, ini jenis kalimat tanya
Ya. Nah, kita menggunakan 5W1H, 5W, 1H questions. Ya, where, when, why, dan seterusnya. Ini ada did, ya. Maka want-nya di sini adalah kata kerja bentuk satu ya. Tidak boleh warned ya, kan ada did. Ya, jadi berdasarkan konteks dari bacaan di atas, apa Badan Proteksi Kesehatan di sana memperingatkan apa kepada travelers terkait H7N4. Ini kok kenapa pakai ing ya di awal semua ini kok pakai ing nih? Visiting, mengunjungi, providing, memberikan, comparing, membandingkan, encouraging, mendukung, observing, mengobservasi. Itu kok kenapa pakai ing ya di awal opsi itu? Nah, berarti kalau kita jadikan kalimatnya lengkap atau kalimat awal, kalimat semula, berarti kita buat ya misalnya the center. Nah, the center of. Nah, kita jawab dulu misalnya kalimat ini. Health protections. Nah, warned ya, memperingatkan. Nah, warned to travelers. Nah, ini kan ya kalau kita utuh kalimatnya. About H7N4 virus atau strain. Nah, ini kan predikatnya di sini. Nah, berarti dengan cara, by. Nah, ini adalah gerund. Ya, ini adalah gerund yang tadi. Nah, bisa dua ya. Nah, bisa langsung diikuti verb ing. Oke, jadi harus tahu asalnya kenapa itu kok di opsinya pakai ing semua. Atau yang diikuti being bentuk ketiga. Nah, berarti dengan cara mengunjungi. Ya, mengunjungi dilarang gitu kan ya. Nah, jadi yang betul nomor 1 adalah yang A ya. Nah, yang A kan tadi ada yang mengunjungi pasar-pasar yang pasar tradisional yang becek atau misalnya pasar unggas hidup dan peternakan have to be avoided. Ini harus dihindari. Pasif ya. Ini bentuk ketiga. Harus dihindari. Copas ya. Oke. Nah, berikutnya yang B mana predikatnya ini ya? Oke, telah diselenggarakan dengan berhasil. Oke, predikatnya kan ya? Atau kalimat terusannya lah, misalnya seperti itu. Ya, oke, kita teruskan. Ini kan pada komplimen ya, pada pelengkap. Sebenarnya predikat nggak usah lagi, kecuali pada kalimat di awal. Nomor 2, these following statements are true, except. Oke, nah berarti predikatnya adalah are ya. Iya, adalah benar. Nah, berarti kita mencari yang salah. Ada kata except, kecuali. Nah, berarti 4 itu benar dan 1 itu salah. Itu kan? Yang kita cari adalah yang salah. Yang kita cari adalah yang salah, ya. Oke. Nah, kalau saya amati di soal UTBK 2021 kemarin, agak dominan ini. Soal yang menggunakan except gini, kok agak sering gitu. Ya mungkin karena UNBK sudah dihapuskan, ini kan gaya soal UNBK kan. Padahal sebelumnya nggak ada nih gaya-gaya soal seperti ini. Dia pakai the others false idea. Mana ide yang salah dari penulis, dia nggak pakai except. Padahal maksudnya sama misalnya. Nah mungkin karena UNBK dihapus, dia bergeser soalnya ke UTBK. Nah, kesini larinya. Maka agak banyak ini soal-soal gini kemarin itu. Except, terus-terusan agak lebih 3 atau 5 lah. Lebih 3-4 soal lah. Seperti itu. Nah, jadi ya sepertinya pembuat soal LTMPT dari LTMPT kementerian itu dia ya ini kan anak kelas 12 ya, SMA ya. Jadi agak ada korelasinya antara UNBK dengan UTBK sepertinya. Padahal soal-soal sebelumnya nggak ada soal pakai except ini udah apa ya? Udah ketinggalan zaman gitu, nggak gayanya lagi gitu. Nah, ada gaya yang satu, which of the following obviously shows the writer's false idea. Mana ide penulis yang salah? Nah, itu yang kekinian gitu. Kalau saya amati ini kok kembali ke gaya jadul gitu soalnya. Ya, mungkin karena UNBK itu dihapus, ya larinya ke UTBK gitu, ya. Nah, tingkat soal mirip-mirip UNBK lah, nggak begitu sulit ya yang kemarin itu.
cocoklah untuk kelas 12, untuk anak kelas 12 SMA, cocok banget ya kalau menurut saya ya. Oke, nah sekarang kita amati. Ya biasakan dong kalau accept gini bisa kalimatnya copas, bisa dia kalimatnya membuat sendiri si pembuat soal itu, dibalik-balik dia aktif jadi pasif dan seterusnya, otomatis subjek predikat itu agak dikencangkan sedikit juga ini ya. Ini agak kita kuatkan sedikit subjek predikatnya. Maka predikat A adalah have been early shut down. Nah, pasif ya. Sudah ditutup lebih awal. Predikat B, occurred, terjadi, happened. Predikat C, did not provide. Predikat D, were killed, copas ya. Predikat E, has raised, telah meningkat. Oke, berarti 4 betul, 1 salah. Kita mencari yang salah. Atau the statements is not stated, is not written in the text, tidak ditulis dia. Ini tadi ditulis ada ya. Ini yang B tadi ada yang menyebutkan di Australia tahun 1997 ya, yang H7N4 ya. Ini tadi ada ya. Ini tadi ada di Hong Kong yang meninggalnya 6, tapi di dunia lebih dari 100. Berarti yang salah adalah yang E. After the case. Nah, jadi bukan children saja kan? Ini harusnya people dong di sini. Ya enggak? Harusnya people, bukan anak-anak saja kan yang diserang dia begitu. Ya, walaupun ada kalimat kindergartens dan primary school itu ditutup, bukan berarti korban meninggalnya itu adalah anak-anak gitu kan ya. Oke. Jadi children-nya yang salah di situ ya. Next. Nah, jadi kita membiasakan mana predikat aktif, pasif. Nah, nanti terbiasa kok. Ya, nanti akan terbiasa. Ya, nomor 3. The strain, virus tersebut diidentifikasi. Nah, yang ditanya adalah kata yang digaris bawahi ya. Nah, dia ada di mana? Dia ada di predikat. Oke, nggak apa-apa. Itu soal juga kita analisis juga ya, supaya bisa kan, supaya mengerti kan anak-anak 3081 supaya paham. Oh iya ya, berarti subjeknya ini ya. Nah, jadi kebiasaan gitu maksud saya. Jadi terbiasa gitu. Ini predikatnya ya. Oke. Ini bentuk ketiga ya. Berarti pasif dong. Betul. Strain itu diidentifikasi pada seorang wanita tua berusia sekian. Nah, berarti identified itu otomatis kan identified di sini pada predikatnya dia verb ketiga dan dia kalimat pasif, semuanya di sini adalah verb ketiga semuanya. Verb ketiga. Verb ketiga. Ini juga V3 ya, verb ketiga ya. Yang disikat aja ya. Oke. Maka nomor 3 samanya dengan yang C ya. Didiagnosis, diidentifikasi. Nah, kenapa tidak expose? Dipaparkan, ditentukan, disembuhkan, recover disembuhkan juga ya. Recover disembuhkan. Kalau recovery kan penyembuhan ya. Oke, itu kan kata benda, ini kan kata kerja bentuk ketiga ya. Sama dengan treated, recovered, cured, healed, itu sama, disembuhkan ya. 3 cacing ya. Nah, jadi gitu caranya ya. Oke. Jadi soal juga tetap kita menganalisis soal juga. Mana subjek, mana predikat. Supaya ya kita yakin bahwa ini loh yang ditanyakan di soal gitu kan ya. Tidak meleset nanti. Oke. Sekarang bentuk kalimat tanya. Kalau ada why, kita menggunakan 5W1H. Why itu digunakan untuk cause effect, untuk sebab akibat. Kalau ada why, because dan bu, betul. Tapi because juga nggak ditulis nggak apa-apa. Kan ini soalnya untuk mana yang dibuang. Padahal dia ada because di situ, gitu kan ya. Kalimat panjangnya juga ada. Nah, karena di sini kita menggunakan does, di sini menjadi become. Nah, become-nya tidak boleh kita pakai s, ya, karena kan does. Masa becomes? Kalau ada does, kembali ke betul. Kata kerja bentuk satu, ya. Kembali ke kata kerja bentuk satu ya, nak ya. Did juga bentuk satu, ada do juga kembali ke asal. Nah, sekarang kita pahami kalimat pertanyaannya yang panjang ini. Mengapa pemerintahan negara Cina bagian selatan itu menjadi wilayah risiko tinggi untuk penyebaran penyakit yang menular tersebut, communicable itu. Ya, penyakit yang apa ya, dia menular gitu ya, namanya virus itu kan menular ya, communicable atau contagious disease tersebut. Apakah
negara atau apakah Southern Chinese City itu kurang klinik kesehatannya? Apakah buruk manajemen kesehatannya? Apakah kurang informasi kesehatannya? Apakah high population density, kepadatan penduduk yang tinggi? Apakah meningkatnya gizi buruk? Maka nomor 4 jawabannya adalah delta yang tadi ya. Coba kita ambil ya. Yang tadi tinggal copas. Mana? Nah, yang the semi. Nah, tinggal copas ya. Nah, copas soalnya itu. Nah, ini kan sudah ada kan? Because of ini kan? Nah, because of high populations density, kepadatan penduduk yang tinggi. Tinggal copas. Ya. Oke, next. Oke, buang. Ya. Berikutnya, teks yang kedua. Ibu ambil dulu. Oke. Ke sini. Ya. Quizzes 5 to 7 are based on this reading text. Ya. Ini P1 untuk mudah mengingat saja sih ya. Ini P1. The fish. Mana predikatnya? Are dying. Ini predikat. Oke. Nah, ini subjeknya ya. Ya. The fish itu bisa is, bisa are. Karena membicarakan ikan yang ada di danau Adirondack ini, dia are dong. Kan ikannya banyak kalau di danau, ya nggak? Nah, gitu ya. Bisa juga kalau ikan yang berada di piring nasi kita kan satu tuh ikan, the fish is, gitu kan ya, boleh. Jadi the fish ini can be plural, can be singular, ya. The fish are dying. Ikan mati tuh di danau tersebut, di wilayah kota New York, bagian northern, utara ya. Oke, nelayan, mana predikatnya? Oke, are ya, cemas. This used to be, karena tempat ini terbiasa digunakan sebagai tempat pemancingan, for sport fishing. But sama dengan apa? But sama dengan yet, oke, sama dengan however, betul, sama dengan however, sama dengan nevertheless, sama ya. Oke. Sama dengan meanwhile, ya. Oke. Sama dengan yang digunakan dalam discussion text ya. On the other hand. Nah, on the other hand, on the other side, on the contrary dan seterusnya. Kalimat harus bagaimana? Kalimat harus bertentangan, berseberangan, berlawanan, ya. Namun setiap tahun jumlah ikannya berkurang. Some lakes, jadi ada beberapa danau di situ ya. Di Adirondack itu beberapa danau nih, karena lake-nya pakai S ya. 6% of them, bahkan sekarang katanya no fish at all, tidak ada sama sekali ikan di situ. Para ilmuwan, predikatnya ini ya, are beginning, ini predikat. Oke, to get worried too. What is killing the fish? Apa yang membuat ikan-ikan itu, apa yang membunuh ikan-ikan itu? Nah, jadi ini adalah ada muncul permasalahan. Kenapa ikan mati di situ? Gitu kan ya? Ilmuwan juga cemas, ada apa? Dicarilah penyebabnya. Kita bergeser ke paragraf yang kedua ya nak ya. Oke. Nah, Ibu tulis di sini P2 untuk mudah kita saja mengingat ya. Ini paragraf yang kedua. The cause of this, penyebab dari kematian ikan-ikan di danau-danau Adirondack itu adalah, ini predikatnya. Oke, ini predikat, nggak apa-apa, ini subjek nih. Penyebab dari kematian ikan itu adalah hujan asam, acid rain, ya. Acid rain ini predikatnya is kind of air pollution. Pollution itu pencemaran, maka dia bersinonim dengan kata contamination, pencemaran, ya. Pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut, it-nya berarti pencemaran udara tersebut, ini pasif ya, disebabkan. Jadi ada is, ada kata kerja bentuk ketiga, ya, ini menjadi disebabkan oleh pabrik yang membakar batu bara, oil or gas.
These factories, oh banyak pabriknya, maka predikatnya send, ya predikatnya membawa atau mengirimkan asap high, tinggi-tinggi, asapnya tinggi ya ke udara. Nah, oleh angin, angin itu membawa asap tersebut. Nah, ini predikatnya. Often carries the smoke far from the factories, jauh dari pabrik-pabrik tersebut, ya. Nah, jadi asap dari pabrik itu naik tinggi, di atas tadi ada angin yang membawa asap-asap tersebut, ya. Some of the unhealthy things in the smoke, mana predikatnya? Predikatnya jauh di sini ya, may come down. Nah, itu predikatnya, ya. Berarti, nah, kan kita ketemu dengan kata kerja modal sistem may. Berarti predikatnya adalah, oke, mau habis ini. Bentar ya, dicas dulu. Oke. Ya. Berarti subjeknya adalah some of the unhealthy things in the smoke. Jadi ada partikel-partikel yang tidak sehat di asap itu, ya, may come down. Nah, dia bercampur dengan hujan, jaraknya sampai beratus-ratus mil. Dia bisa pindahnya, bercampur dengan hujan. This is what is happening in the Adirondacks. Itu yang terjadi di danau tersebut. There are, predikatnya, many factories in the Midwestern states. Di wilayah bagian barat ya. Nah, banyak pabrik di wilayah bagian barat itu. Di pusat bagian barat ya. Ya di beberapa negara bagian tapi wilayah barat gitu ya. They are sending, ini predikatnya. Nah, pabrik-pabrik tersebut mengirimkan banyak asap ke udara. The wind, angin tersebut blows ya, membawa the smoke towards, nah dari western tadi bawa ke wilayah timur, ke east. Dari midwestern atau west dibawa ke timur. Si asap itu dibawa oleh si angin. Nah, bercampur dengan hujan. Sementara itu kan asap pabrik bercampur dengan partikel-partikel yang unhealthy things, yang tidak sehat. That means, nah ini maksudnya towards New York State and the Adirondack area. Maka menuju wilayah Amerika Serikat dia dan danau yang terdapat di wilayah Adirondack tersebut. Ya, membacanya apa ya, Adirondack. Ya. Paragraf ketiga. Ini paragraf yang ketiga. Ya. Oke, sekarang mana predikatnya? Betul, is. Nah, ini predikatnya. Jadi pokoknya kita ketemu auxiliary aja. Bu, saya masih bingung, Bu, menentukan subjek predikat. Kok Ibu bisa langsung, Bu? Pokoknya kalau ketemu am is are, kalau ketemu was were, kalau ketemu have has had, kalau ketemu modus auxiliary, itu predikat aja deh, gitu deh. Terlepas mau kesananya mau aktif, mau pasif, mau kalimat nominal, yang tidak ada kata kerja, misalnya ya. Itu aja sih gampang kan melihatnya kan? Nah, berarti subjeknya adalah the rain in the Adirondacks. Ini adalah subjeknya, gitu ya. Oke, kan ketemu is. Nah, kan kita ketemu is di sini. Berarti ini adalah bagian predikatnya. It's not natural and clean anymore, ya. It is, ini predikatnya, full of acid chemical. Jadi zat kimia yang mengandung asam. Asamnya tinggi, kadar asamnya tinggi. Nah, si air hujan itu turunlah ke sungai tersebut, matilah ikan-ikan di sungai, ya. When it falls, ketika acid chemical itu jatuh ke danau, ini predikatnya, it changes them to, the lakes. Nah, become-nya tidak pakai S, karena lake-nya udah pakai S, ini predikatnya. Ya, kan danaunya banyak tadi di Adirondack itu, bukan satu, danaunya banyak, ya. Menjadi air di danau tersebut menjadi lebih asam kadar airnya, ya. Nah, predikatnya is. Acid water is likely seperti cuka or lemon juice, ya. It hurts. Nah, when it gets, predikatnya, in your eyes. Bahaya nih kalau air danau itu kena mata kita. Nah, ya bahaya kan? It also kills, juga membahayakan tanaman and animals that usually live in lake water. Bahaya kepada biota danau tersebut ya. That is why the fish are dying in the Adirondacks. Itu alasannya atau penyebab mengapa ikan itu banyak mati di sana. Itu. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Ya, 5. The following statements are true except, sama seperti yang tadi. Berarti 4 itu betul, 1 itu salah ya, Nak ya. Kita mencari yang salah. Tuh hebat ya.
soal bahasa Inggris yang salah aja dicari, harusnya jawaban yang benar dong yang dicari ya kan. Nah, ini kita mencari jawaban yang salah. Nah, itulah gaya-gaya soal UNBK ini kalau saya amati ya. Karena sejak ya walaupun sebelum UTBK juga masih SBMPTN tulis ya, nggak ada sih, udah hilang soal-soal begini. Makanya saya di tryout juga masih mengeluarkan soal-soal exap begini ya. Ya, karena dominan sih kemarin di 2021 agak dominan. Agak banyak gitu saya melihatnya, loh kok exap lagi soalnya, nah, gitu ya. Oke, nah kalau soal seperti ini ya mau tidak mau kita harus baca teks itu dari awal sampai akhir paragraf. Kita tidak bisa menemukan jawaban soal seperti ini kalau kita tidak membaca teks itu dari awal. Nah, itu sih yang membuat kita kadang-kadang malas ya gaya soal seperti ini ya. Ini kan soal berjudul restatement ini kalau di soal TOEFL ya. Restatement. Nah, menyatakan ulang dari apa yang sudah dibaca gitu. Jadi harus dibaca kan. Of course we have to read from the first into the last paragraph. Mau tidak mau ya baca sekilas, nggak usah terlalu detail juga nggak usah gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, di opsinya itu pada opsi kita biasakan mana subjek, mana predikat ya. Kita biasakan. Nanti predikatnya nanti ada yang predikat aktif, ada yang predikat pasif, ada predikat yang nominal, nom ya, yang tidak ada kata kerja, yang pakai kata sifat, kata benda, kata keterangan. Ya, kita biasakan. Oke. Nah, otomatis yang A ini is ya, kok if sih is nih, yang nggak keedit, maaf ya. Predikatnya is, yang B predikatnya are, langsung kan Ibu tuh. Yang C predikatnya langsung can impact pinter. Predikat D cannot be caused predikatnya. Yang E mana predikatnya? Can give. Kenapa? Karena kita ketemu modals. Kata kerja modals can di situ. Ya, kita ketemu to be, is dan are di situ pintar ya. Nanti udah terbiasa. Pokoknya kalau kalimatnya panjang, subjek predikatnya itu harus bisa dipilah-pilah ya. Nah, caranya seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal banget tadi. Kita ketemu apa? Am is are. Kita ketemu apa? Was were. Kita ketemu apa? Have has had. Ya, terserah di kanannya mau aktif mau pasif. Yang penting ketemu itu dulu deh, gitu ya. Kita ketemu apa? Kata kerja modals atau modality ya. Nanti akan dibahas juga di bab yang berikutnya ya. Nah, sekarang Ibu bertanya, dari 5 predikat di sini, mana predikat yang pasif? Hanya yang D, Bu. Betul. Ya, cannot be caused. Tidak dapat disebabkan oleh. Nah, ini pasif ya. Cannot be caused. Ini D ya. Nah, kalau yang CE aktif, B-nya mana? Kan ciri dari pasif itu kan can, be bentuk ketiga. Ya, nak ya di sini ya. D kan? Nah, ini will juga semua masuk. Will be bentuk ketiga, should juga masuk, semuanya masuk. Nah, mudah kan ingatnya kan? Nah, ini kan? Ke sini lihat di kanannya bentuk ketiga. Nah, kelihatan kok dia. Ya. Nah, jadi C dan E itu aktif. Nah, aktif. Ini juga aktif. Jadi yang D hanya yang delta. Nah, sekarang nomor 5 jawabannya adalah yang delta. Ya. Yang salah ya. Kita kan mencari yang salah ya. Oke. Jadi hujan asam tidak dapat disebabkan oleh asap triplet, justru disebabkan oleh dia ya enggak. Nah, kalau yang A betul ya. The rain in the Adirondacks is full of, betul. Dangers of acid chemical, betul. Fishermen and scientists are anxious, dia cemas, betul. Dikarenakan meningkatnya. Due to sama dengan because of ya. Due to sama dengan because of dan owing to, dikarenakan. Yang C betul ya, pembakaran batu bara can impact. Yang E juga betul ya, acid rain can give, pencemaran. Ya, nah itu. Nah, jadi kalau kita bisa memilah-milah tadi, ya minimal kita bisa menentukan bagian predikat. Predikatnya itu ada aktif, ada pasif, ada kalimat nominal seperti A dan B. Wah, lancar deh nanti menjawabnya, yakin saya. Ya, oke, yakin saya bisa nanti menjawabnya. Nanti ini mah mudah Bu. Nah, nanti begitu tuh.
Aku senang Bu menganalisisnya Bu, kalau kalimatnya panjang-panjang Bu, supaya jadi bisa ngerti kan mana aktif. Nah sekarang yang ini nih, coba sekarang kita lihat ya. Which of the following statements, mana predikatnya dulu pada soal? Betul ya, predikatnya adalah is. Dah gitu aja deh. Is true according to the passage ya. Berarti subjeknya mana? Boleh, ini deh predikatnya is ya. Nah sekarang mana predikatnya? Yang A, rarely carries, jarang membawa. Yang B, doesn't damage, tidak merusak. Yang C, is. Yang D, betul, cannot be absorbed. Yang E, contains. Oke, jadi yang spidol warna merah apa? Predikatnya. Mana predikat yang pasif? Delta saja, Bu. Ini adalah pasif ya. Dia tidak dapat diserap. Tidak dapat diserap. Nah, Ibu agak stressing ya di situ ya. Nah, itulah manfaatnya ya. Agak ditekan oleh Ibu di situ kan ya. Nah, nanti terbiasa dalam bahasa Indonesia juga terbiasa, Nak. Wah, nanti ada korelasinya nih dengan Bu Lili ya, dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oh iya ya, predikatnya ini ya, aktif ya, pasif ya, sama aja kok di bahasa Indonesia gitu ya. Maka nomor 6, nah ini kita mencari yang benar. Kita mencari yang benar, sama saja, berarti 4 itu salah, 1 itu benar, gitu kan? Nah, berarti kita mencari yang benar. Maka nomor 6 yang benarnya adalah yang elang. Nah, yang A, jarang membawa, angin jarang mau, justru angin yang membawa. Rain doesn't damage, justru dia damage. There is no influence, justru dari angin yang berhembus dia ya. Kemudian the unhealthy things from the smoke cannot be absorbed, tidak ada penjelasan itu ya. Maka yang benar adalah opsi terakhir, hujan asam mengandung zat kimia yang asam tersebut seperti yang tadi cuka ya. Oke, yang dapat merusak mata kita dan seterusnya. Soal nomor 7. Nah, ini memang soal di TOEFL ini tidak ada. Bukan tidak ada, agak jarang. Kalau TOEFL ya, buku-buku edisi 5 tahun ke belakang ini agak jarang nih saya menemukan gaya-gaya soal seperti ini. Tapi di SBMPTN dan UTBK dia ada yang begini. Nah, ini mudah banget ini sebenarnya. Mudah, cuma dia gaya penulisan soalnya yang dibuat dia elit. Ibu munculkan dulu ya, Nak ya. Munculkan dulu P1 paragraf 1. Ibu munculkan dulu paragraf yang kedua. Nah, ini elit memang kelihatan soalnya ya. Ini di TOEFL agak jarang, saya temukan agak jarang. Ya, kalau saya mengobservasi beberapa buku TOEFL, ini sepertinya soal bahasa Indonesia deh. Dia mengambil apa ya, memiripkan soal bahasa Inggris itu dengan soal bahasa Indonesia kalau saya apa ya, simpulkan gitu ya. Makanya kalau ngobrol dengan Bu Lili itu nyambung. Bu Lili soal di bahasa Inggris begini, oh aku juga begini, kata Bu Lili. Jadi nyambung gitu loh ya. Jadi ada korelasi ini sepertinya. Padahal ini di TOEFL tuh nggak ada nih gaya-gaya soal seperti ini gitu misalnya. Jadi ada korelasi, ada kaitannya. Makanya dia masuk kelompok TPS kan, tes potensi skolastik itu ya. Oke. Dan jumlah pelajaran bahasa Indonesia lebih banyak, lebih kurang 40-an ya, lebih kurang. Kalau bahasa Inggris kan 15 ya. Nah, ini Ibu tandai sebelum kita menjalankan ibadah sholat maghrib, Ibu tandai ya. Ini P1, ini P2. Maaf, ini P2. Ya, ini P1 yang di atas. Oke, sekarang istilah itu kan sama. Issue, case, issue. Nah, case, problem itu kan dia mempunyai makna yang sama dia. They have similar meanings. Berarti example bukan dong, ini contoh. Berarti yang A salah dong. Sementara B, C, D, E bisa jadi. Bisa jadi ya, B, C, D. Issue, case, problem, case bisa. Nah, ini isu memang. Isunya apa? Ikannya kok banyak mati di Adirondack Lakes itu. Isunya itu, ikannya banyak mati. Itu kan? Nah, isu kan? Nah, ini adalah berjenis explanation text ya. Explanation text itu scientific text. Teksnya itu ilmiah. Nah, dia scientific text, ya.
dia scientific text, dia ilmiah. Kalau explanation text itu, pasti paragraf yang tengah-tengahnya itu, pasti dia akan why. Mengapa terjadi isu di atas? Bagaimana ya kok bisa terjadi tsunami? Itu why and how-nya diceritakan di situ. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua. The cause of this, penyebab dari ikan yang mati di danau-danau Adirondack itu adalah hujan asam. Disebut oleh dia penyebabnya hujan asam. Diceritakanlah hujan asam adalah dipaparkan dia. Penyebabnya apa tadi? Ada asap pabrik dibawa oleh angin tinggi datang hujan, ya maka unhealthy things pada asap itu menjadi zat kimia turunlah dengan air hujan tersebut menjadi hujan asam turun ke danau tersebut, diceritakan oleh dia, dijelaskan. Berarti nomor 7 jawabannya adalah Bandung. Nah ini kan, bukan mendeskripsikan. Kalau mendeskripsikan ya mendeskripsikan danau Adirondack dong, dia mendeskripsikan danau itu kan tidak tadi kan. Nah, bukan pencegahannya, bukan paparannya, tapi explanation-nya. Karena why and how-nya itu kita ditemukan dari paragraf tengah ini sampai penutup paragraf. Oh iya ya, how-nya ada ya. Oh iya ya, why-nya ada. Gitu loh, dari isu yang di atas. Begitu. Ya, iya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Silakan. Ya, kita rehat dulu ya. Jam 6 kurang seperempat. Kita mulai lagi nanti jam 6 lebih 5 ya nak ya. 6 lebih 5 sampai jam 6.35 nanti ya. Sesuai dengan jadwal yang Ibu dapat dari bagian akademik. Ya, oke. Jadi sekarang kita menjalankan sholat maghrib dulu sama-sama di rumah masing-masing ya. Oke, Ibu tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti jam Waalaikumsalam warahmatullahi lebih wabarakatuh. 5 ya, Kak Cita ya, dan teman dan anak-anak semua ya. Ya, Ibu tutup dulu ya.
Ya, kita teruskan lagi ya. Anak-anak SSC 3081. Ya, kita teruskan dari jam 6 sampai 18.35 ya. Oke, kita teruskan, mudah-mudahan semuanya sudah ada di depan perangkat belajarnya masing-masing. Oke. Ibu coba ambil teks yang selanjutnya. Ya. Questions 8 to 11 are based on this reading text. Ya. Oh, Ibu mengingatkan ini tadi salah memindahkan ke PDF, ini harusnya di buku kalian itu dikaji latih standar 5. Maaf ya. Iya, harusnya kan kaji latih standar 4 kita ya. Jadi salah memindahkan di PDF-nya yang keambilnya. Jadi 2 minggu yang akan datang balik ke kaji latih standar 4. Iya, apa-apa ya kesalahannya ini tadi. Jadi yang ada di buku masing-masing itu teks ini ada di kaji latih standar 5. Iya, pada KLS ya, bukan pada KLM. Padahal kita kan belum membahas kaji latih standar 4 ya, Nak ya. Nah, Ibu memindahkan ke PDF-nya kebalik gitu dengan yang dengan 4 dan 5 ini terbalik memindahkannya. Ya. Jadi nggak apa-apa ya, nanti sekarang kita tuntaskan dulu KLS 5, 2 minggu yang akan datang KLS 4. Ya. Sama saja, hanya beda letaknya saja ya. Kita lihat ultraviolet light, mana predikatnya? Means. Kenapa mean-nya pakai S? Karena ultravioletnya singular, satu subjeknya. Ini predikatnya. Ya. Ultraviolet light means the invisible part of the spectrum beyond violet. Jadi dia bagian yang tidak kelihatan oleh mata kita. Naked eyes itu nggak bisa lihat dia gitu. Ya. This light, mana predikatnya? Has. Oh, teruskan. Always been regarded. Pasif dari present perfect. Telah selalu dianggap. Ya. Jadi sinar ultraviolet ini telah selalu dianggap useful ya, sangat bermanfaat. Adjektif ya. Because sama dengan apa? S. Karena sama dengan apa? Since, betul. Harus apa di kanannya? Subjek dan predikat. Mana subjeknya? It. Oke, mana predikatnya? Is used. Digunakan. Pasif ya? Berarti use-nya bentuk ketiga ya. Oke. Sangat bermanfaat karena sinar ultraviolet digunakan to cure certain skin disease, kill bacteria, detect counterfeit money, form vitamins. Ini paralel ya, ada koma ya, ada tanda baca koma ya, cure. Nah, oke, cure kata kerjanya polos, mengobati, kill itu membunuh bakteri, tadi mengobati penyakit kulit tertentu, membunuh bakteri, detect, mendeteksi uang palsu, counterfeit money itu uang palsu ya, dan membentuk vitamin. Nah, itu fungsi manfaat dari sinar ultraviolet. Berarti ini yang bagusnya. Yang bagusnya dari sinar ultraviolet. Karena tadi cure certain skin disease, membunuh bakteri, mendeteksi uang palsu, dan bisa membentuk vitamin. Karena dia mengandung vitamin D langsung dari sinar matahari. Apalagi kondisi sekarang pandemi, kita diminta berjemur. Ya enggak ya? Nah, ada yang diminta berjemurnya jam 9, jam 10, bahkan bagusnya jam 12. Katanya, waduh gosong dong ya kulit kita ya. Nah, itu bagusnya itu. Berarti hal positifnya dari sinar ultraviolet. Kita lihat ke paragraf yang kedua. Along with the increasingly extensive use of computers in financial activities, mana predikatnya? Jauh di sini, Nak. No, jauh predikatnya. Ya, jadi ini masih perluasan subjek dari along with. Sebentar, along with intensive use computers in masih perluasan subjeknya. Berarti predikatnya has been widely applied. Pasif ya. Oke,
Ada been, ada bentuk ketiga applied-nya, telah diaplikasikan secara meluas. Jadi manfaat dari sinar ultraviolet telah diaplikasikan secara meluas oleh perbankan by banks untuk mengidentifikasi tanda tangan kita, tanda tangan nasabah ya, customers kan nasabah bank ya, di buku tabungan mereka, di butap mereka ya. Oke. Jadi digunakan oleh perbankan. Positif juga, bermanfaat. When a customer opens, ini predikatnya, ketika seorang nasabah membuka akun baru dengan sebuah bank, the bank teller, mana predikatnya? Always ask, selalu meminta him untuk to sign a card, place in the signature will be left. Ada kertas kecil kita minta tanda tangan, nanti kan tertinggal tanda tangan kita di buku itu kan, nanti dibaca dengan sinar ultraviolet ya. This can be used, aktif atau pasif predikatnya? Pasif, dapat digunakan untuk membandingkan tanda tangan ya pada saat ya kita withdraw, menarik si ya slip penarikan nasabah itu di bawah ya ultraviolet. Nah, ya kita kan menarik secara lewat automatic teller mesin ataupun kita menarik uang di teller ya. Kelihatan nggak tuh ini bukan orang yang punya buku tabungan ini nih, nggak sesuai nih gitu kan ya. Jadi paragraf 2 juga masih manfaat dari sinar ultraviolet. Iya. Paragraf yang ke-3, 4, 5. Oke, ditandai dulu biar tidak lupa. Maklum ya, Ibu sudah tua ya. Iya, kadang-kadang lupa ya. Buktinya harusnya paragraf 4 yang dibahas jadi paragraf ke-5. Salah memindahkannya ke PDF. Ini jadikan PDF supaya bisa pakai Gpen. Ya, kita teruskan ya, ya. Mana predikatnya? Has. Betul. Berarti subjeknya adalah ultraviolet light. Oke. Ini masuk kepada predikat ya. Oke. Ya, certainly has many practical applications. Ya. Banyak aplikasi yang praktis dia dengan menggunakan sinar ultraviolet. But mana predikatnya? May also be, juga berbahaya, harmful. Ingat, kalau ada full, dia jahat ya. Sorry. Ada harmful, ada harmless. Oke. Ya, kalau harmful ini berbahaya ya. Berbahaya ya. Kalau harmless tidak berbahaya, gitu kan ya. Oke. Harmful. Sorry. But it may also be harmful. Oke. Harmless itu tidak berbahaya. Kalau harmful berbahaya, gitu kan ya. Harmless ini kan tidak berbahaya. Kalau harmful berbahaya ya. Nah, kepada manusia beberapa kejadian. To everyone's knowledge. Nah, seperti ya pasangan careful, careless. Nah, kalau careful hati-hati. Kalau careless tidak hati-hati alias ceroboh gitu kan ya. Atau pasangan hopeful, hopeless. Nah, kalau hopeful masih ada harapan. Kalau hopeless, wah tidak ada lagi harapan nih, gitu ya. Jadi positif negatif ya. Oke, ya. Harmful, berbahaya. To everyone's knowledge, the direct impact, dampak langsung dari sinar ultraviolet itu pada mata, ya katanya. Nah, for an excessive length, nah predikatnya di sini, nah, ini may blind, dapat membutakan mata seseorang, ya. Jika apa? An excessive length, lama penggunaannya, excessive itu lama, pakainya lama, yang seharusnya 1 hari cukup, misalnya hanya 1 jam, ini sampai 3 jam, dia menggunakan perangkat dengan ultraviolet light. Paragraf 4. Even though, nah ini ada meskipun, ya. Even though itu artinya meskipun, kalimat harus kontradiktif. Even though sama dengan though, sama dengan although, artinya meskipun atau walaupun. Di kanannya harus ada subjek predikat lah, nggak usah sampai objek deh. Ya, mana subjeknya? It. Oke. Mana predikatnya? Can cure. Oke. Ya, meskipun sinar ultraviolet dapat mengobati penyakit kulit tertentu, juga berbahaya untuk kulit. Nah, bagus sih bagus, tapi berbahaya berarti positif negatif. A study, mana predikatnya? Just completed.
in the United States says that the light may cause, ini ya, anak kalimatnya, dapat mengakibatkan kanker kulit. The ultraviolet rays of the sun, mana predikatnya, have been ranked. Nah, telah diperingkatkan dia, telah dibuat peringkat dia, pasif ya, pasif dari present perfect. Telah dibuat peringkat dia menjadi ketiga penyebab yang paling berbahaya mengakibatkan kanker. Yang pertama kan minuman alkohol, yang kedua tembakau, rokok ya, yang ketiga adalah sinar ultraviolet yang berakibat kepada kanker ya, dia berbahaya. Kemudian paragraf kelima, ini P5 ya, oke. It is high time jika digunakan lama katanya ya, to warn, untuk memperingatkan kepada sun worshippers. Dia pemuja matahari, suka banget dia berjemur di bawah sinar terik matahari katanya supaya menghasilkan kulit yang bronze look. Ya, jadi eksotis kulitnya gitu ya, orang-orang Asia kan. To careful of, hati-hati ya, kalau berlebih eksesif atau paparan yang tidak terkontrol ya dari sinar matahari itu juga berbahaya. Jadi intinya ada hal bagusnya dan ada hal negatifnya dari ultraviolet light, tema yang dibincangkan secara utama pada teks ini. Ya enggak? Bagusnya tadi kan bisa untuk mendeteksi uang palsu, bisa membunuh bakteri, tadi itu kan ya bisa mengobati penyakit kulit. Nah, kemudian jahatnya tadi bisa membutakan mata seseorang jika dipakainya dalam excessive length of time. Waktunya lama, berbahaya, kan gitu ya. Oke. Jadi kita menarik kesimpulannya seperti itu. Berikutnya 8. Yeah. The following are the benefits that human can gain from ultraviolet light, except, kecuali. Nah, ya. Predikatnya ini ya, predikat yang pertama. Kemudian ini ada dead clause, ada anak kalimat, ada predikat lagi di sini. Nah, sama saja ya. Ini predikat juga, ini predikat. Ini predikat yang kalimat utama, ini predikat anak kalimat ya. Benefit ini adalah profit. Ya. Profitnya berapa, benefitnya berapa, advantages-nya berapa, gitu kan ya, advantage ya. Kalau gain ini memperoleh ya, itu sama dengan gain, sama dengan obtain, boleh ya. Oke, from ultraviolet light, kecuali. Nah, berarti bukan benefitnya, tapi yang kita lihat adalah keuntungannya. Nah, jadi ini lawannya. Bisa juga dengan drawback. Kerugiannya apa? Nah, kerugian ya, drawback, lawannya. Bisa juga disadvantages ya, disadvantage. Kerugiannya apa? Ya, disadvantage. Jadi bukannya untung, tetapi buntung, misalnya seperti itu ya. Maka nomor 8 jawabannya adalah ya yang A dong, yang tidak ya. Mencegah gizi buruk kan tidak ya. Yang tadi ya menyembuhkan penyakit kulit tertentu, iya. Ini kan yang tidak ya. Oke. Berarti yang bukan benefitnya ya, berarti kerugiannya dong ya. Iya. Mendeteksi uang palsu, iya. Memperoleh vitamin D, iya. Membunuh bakteri, iya. Berarti yang tidak adalah mencegah gizi buruk atau malnutrisi. Berikutnya nomor 9. Iya. Even though it can cure certain skin disease. Ya, oke. Ada even though tadi sama dengan although, ya, sama dengan although. Sama dengan although. Oke. Sama dengan though saja, ya. Ya, maka it ini subjeknya, can cure ini sebagai predikat ya. Jadi kalimatnya harus kontradiktif ya. Bertentangan, berlawanan ataupun berseberangan. Nah, seperti ini. Jadi yang betul adalah yang A ya, 9 yang A. Kalau augmentatif sama dengan B sama dengan D ya, yang sifatnya menambah-nambah. Augmentatif sama dengan delta ya. Jadi kalau plus, plus lagi. Kalau minus, minus lagi seperti moreover, furthermore, in addition, dan besides. Ya, kalau komparatif perbandingan, kalau deskriptif mendeskripsikan. Ya, oke berikutnya. Nomor 10. Oke.
To everyone's knowledge, the direct impact of the light on the eyes for an excessive. Oh iya, kata yang digaris bawahi adalah kata excessive. Excessive itu berlimpah, ya, berlebih. Nah, ya, kalimat di sini for an excessive length of time, jika digunakan sinar ultraviolet itu dalam waktu yang jangkanya lama, bisa atau mungkin ya dapat mungkin membutakan mata seseorang, katanya ya. Berarti nomor 10 jawabannya adalah delta, beyond the normal limits. Jadi normalnya dalam satu hari 1 jam, ini sampai 3 jam. Berarti ya jauh di batas normal yang seharusnya diinstruksikan, ya. Jadi bukan extra time needed, bukan pencegahan yang luar biasa, bukan percepatan yang tinggi, bukan aksi yang canggih. Ya, jadi yang betul beyond normal limits, kata excessive itu sendiri maknanya. Oke. Berikutnya, kita pindah ke nomor 11. Which of the following statements is true according to the passage? Nah, masih gaya soal seperti yang barusan ya, mana ini predikatnya? Ya, yang berarti ke sebelahnya subjeknya ya, boleh seperti itu, silakan. True yang benar ya, yang true-nya yang mana? Oke, maka predikatnya is, predikatnya cannot be healed, tidak dapat disembuhkan. Predikatnya has, predikatnya will get, predikatnya has not been widely applied. Mana predikat yang pasif? Nah, hanya pada B dan hanya pada E yang pasif ya. Cannot be healed, ini bentuk ketiga, tidak dapat disembuhkan. Ini has not been widely applied, telah tidak diaplikasikan secara meluas. Berarti nomor 11 yang true-nya adalah yang C ya. Sinar ultraviolet mempunyai fungsi positif dan negatifnya untuk kehidupan manusia, tadi sudah dipaparkan dengan jelas ya. Jadi teks yang di atas adalah berjenis discussion text. Salah satu teks itu discussion text. Ya, ada news item text, ada hortatory exposition text, ada explanation text. Nah, salah satunya discussion text. Kalau berbicara discussion text, di sini akan ada pro dan kontra. Ya, akan ada pro dan kontra. Akan ada for, setuju, dan yang berkeberatan, yang tidak setuju. Berarti akan ada yang agree dan ada yang disagree, yang tidak setuju terhadap isu yang disampaikan. Ya, kemudian yang tadi ada benefit, ya, ada profit, dan ada drawback, ya, kekurangannya atau kerugiannya itu ada. Nah, seperti itulah. Ya, ada positif, ada negatif, dan seterusnya. Ya, itu untuk discussion text, ciri-ciri khasnya gitu aja deh. Jadi di paragraf kedua itu ada yang setuju, di paragraf ketiga tidak setujunya, begitu. Dari paragraf pertama ada isunya, disampaikan dia isunya tadi sinar ultraviolet. Paragraf kedua tadi keuntungannya, paragraf ketiga kerugiannya. Nah, diulang-ulangi lagi oleh dia bahwa teks ini adalah menyampaikan hal-hal positif dan negatif dari sinar ultraviolet terhadap kehidupan manusia. Ya, nah ya. 12 dan 13. Ya. Questions 12 and 13 are based on this reading text. Ya. Oke. Nah, ini P1, ini P2. Oke, maaf kalau kuning nggak begitu jelas. Ya. Membicarakan penyakit tipes. Ini subjeknya. Maka is ini adalah predikatnya. Contagious disease, ini penyakit menular, pindah. Penyakitnya pindah, communicable tadi ya. Ada istilahnya. Communicable, penyakit yang mindah. Ya, flu mindah ya, flu itu mindah. Ya, termasuk yang sekarang ya, COVID-19 juga pindah. Disebabkan, pasif ya. Oke. Oleh bakteri yang bernama ini germ, bakteri ya. Yang bernama Salmonella lepi, nama bakteri penyebab kita menderita tipes. Bakteri ini enters, ini predikatnya, pakai S, into human body through the impure food or drink. Bisa masuk lewat makanan ataupun minuman. When the germs enter the body, people will get syndrome. Orang itu akan mendapatkan, ini predikatnya, ya, sindrom gejala setelah 7 sampai 21 hari. Oke, paragraf kedua ya nak ya. The main syndrome adalah
fever, demam. Pada fase pertama, demam akan meningkat. Nah, predikatnya will increase. Step by step, selama 5-7 hari. Setelah fase pertama, kedua, ya, demam itu will begin constantly. Ini predikatnya, secara konstan. Selain itu, besides, the infected people, orang yang terinfeksi, juga akan mendapatkan, ini predikatnya, disturbing digestion, jadi pencernaan yang terganggu. Ya, seperti disturbing taste, seleranya jadi nggak nyaman, perutnya jadi nggak nyaman, orang sakit tipes kan seperti itu ya, pencernaan yang terganggu. They also may, ini predikatnya, may also get diarrhea. At a serious infections, disease will cause, akan menyebabkan people to get conscious disturbance, gangguan hilang kesadaran. Dia tidak sadar. Bahkan bisa shock katanya. Tidak sadar dulu, hilang kesadarannya. Kalau sudah penyakit tifusnya sudah sangat parah, misalnya contohnya. Paragraf yang ke-3. However, however ini yang kontradiktif ya. Akan tetapi, ya, ini sama dengan yet, ini sudah ya, but, dan seterusnya. Nevertheless, dan seterusnya. Akan tetapi, namun, ya, dan seterusnya. Because of, ini because of sama dengan due to. Dikarenakan. Ya, jangan subjek predikat ya, tapi kata benda saja. Teknologi canggih dalam dunia kedokteran, tifus ini predikatnya can be cured. Pasif ya. Ya, cured-nya bentuk ketiga, dapat disembuhkan menggunakan terapi antibiotik. The patients, pasien atau penderita tifus will get, ini predikatnya yang berspidol merah, well and be productive again. But some of them still have the typhoid germs in their bodies. Masih ada bakteri tifoidnya di badannya, di tubuhnya. And this germ in their urine. Dan biasanya pada air seninya, air kencing. They become, ini predikat, the contagion of the disease to other people. Jadi bisa sebagai penular penyakit ini kepada orang lain. Menular, masih menular juga. Meskipun ini subjeknya, they have not suffered. Ini predikat. Mereka tidak menderita itu. Ya, these people, orang ini, are called, ini bentuk ketiga, berarti pasif ya, disebut carrier, sebagai pembawa penyakit tersebut, pembawa dia, dipindahkan ke orang lain. Ya, oke. Next. Nomor 12. What is the topic of the second paragraph? Ibu ambil paragraf yang kedua. Ini ya, yang tadi kita analisis bersama-sama. Ini paragraf yang kedua. What is the topic of the second paragraph? Nah, kelihatan kan di sini ya, fase pertama, kemudian selain itu, nah berarti nomor 12 adalah yang cacing ya. How the typhus syndromes works. Bagaimana penyakit tipes itu atau gejalanya itu bekerja. Fase pertama ini disebutkan, kemudian ini tadi ya, kemudian ada gangguan pencernaan dan seterusnya. Jadi bukan how to recover, bagaimana menyembuhkan dengan serius, bukan. Ya, the advanced medicine, obat-obat yang canggih, enggak. Ya, some factors that causes the typhus, tidak. Kemudian how the typhus infects. Kalau infeksinya paragraf 3 nih kalau nggak salah tadi ya. Oke, jadi yang betul ya cacing. Ya, berikutnya. Nomor 13. Which of the following obviously shows the other's false ID in the patient. Nah, kata saya yang tadi, perbandingannya. Dia begini nih, soal sebelum 2021 UTBK. Gini dia, mana yang berikut ini yang secara jelas, clearly ya, clearly menunjukkan ide
penulis yang salah. Nah, dia begini nih. Nggak pakai except dia. Tapi kok kemarin 2021 ya? Ya, ini dong. Ini nih. Ya. Tapi kok di 2021 dia dominan kemarin itu dengan except kalau saya amati. Ini banyak soalnya. Sementara pada tahun 2018 lah, 2019, 2020, ini nih banyaknya pakai istilah ini dia. Ide penulis yang salah, ide salah dari penulis. Gitu, ya. Nah, jadi agak berbeda apa ya? Berbeda penulisan soal, padahal sama-sama lagi itu lagi gitu ya enggak? Sama aja dengan except gitu kan ya. Mana ide yang salah penulis, mana pernyataan yang benar kan sama saja. Ini benar, kecuali kan sama saja larinya ke situ. Larinya kan tetap ke restatement kan? Larinya tetap ke restatement soalnya. Berarti harus baca dari awal sampai akhir paragraf begitu ya. Mau tidak mau. Supaya ketemu jawabannya, you have to read from the first to the end of the paragraph, sampai akhir, sampai endingnya, sampai closing dari paragraf itu kita harus baca. Oke. Predikat A is, predikat B can be cured, predikat C may get, predikat D is called, predikat E cannot transfer. Ya, itu predikatnya. Ya, berarti yang berspidol merah subjek. Jauh subjeknya. Cipus subjek, people subjek, the germ ini perluasan subjek, the germ that cause typhoid subjek. Ini people, bukan people sih subjeknya terus ya. Jadi orang-orang yang disembuhkan dari tipus ya cannot transfer itu ada. Maka nomor 13 jawabannya adalah yang salah ya. Yang false ya. Yang salah ya. Oke. Sekarang kita lihat. The first syndrome of typhus is fever. Betul. Tipus dapat disembuhkan. Pasif ya. Dapat disembuhkan dengan terapi antibiotik. Tadi betul. People may get shock. Betul, dia nggak sadar tadi kan. Betul. The germ, bakteri yang mengakibatkan typhoid disebut Salmonella lipi. Betul. Berarti yang the others false idea adalah yang E. Kenapa dia salah? Harusnya not-nya dibuang dong. Ada not-nya kan. Harusnya can transfer. Harusnya can transfer. Nah, seperti itu ya. Jadi hal-hal sepele, hanya ada not-nya saja atau tidak ada not-nya, hal itu bisa menjadi itu jawabannya ya. Karena dia hanya membalik-balik kalimat saja atau menegasikan kalimat jadi salah dan seterusnya dari kalimat pernyataan yang ada di dalam teks seperti itu. Ya. Oke, jadi hanya ya itu tadi larinya ke aktif pasif ya. Jadi misalnya begini. Jadi kita tuh harus bisa memilah-milah di dalam sebenarnya kalimat itu kan dia kalimat itu sederhana, masih ada 2 menit kita ya, karena kalau ke teks yang baru nggak cukup ya. Jadi misalnya kalau ada kalimat begini, misalnya kalimat begini, the workers misalnya ya. Nah, the workers have ya. Oke. Have oke. Sebentar. Oke. Have decorated ya, have decorated the room ya, baru saja, yaitu recently. Nah, ini kan kalimat, dia kan utuh, subjek ada, predikatnya ada, ini bentuk ketiga ya, ini bentuk ketiga kan. Ini objeknya ada, ini waktunya ada, recently baru saja. Ini kan boleh kalau kita tulis misalnya the room, kan boleh dibalik kan maknanya sama saja antara kalimat A dengan kalimat yang B. Nah itu maksudnya tadi, analisis tadi larinya ke sana. The room, roomnya satu. Nah jangan lagi pakai have, kan ruangannya satu. Kita pakai has been, gitu kan? Nah, has been decorated. Nah, by the workers recently, baru saja. Nah, ini kan kembali lagi ke kalimat
Ya, ini subjeknya, ini predikatnya. Nah, yang ini kan boleh ini. Been di kanannya bentuk ketiga. Nah, tapi kan ini di. Ini kan me. Nah, kan sama saja makna kalimatnya itu sama gitu, tapi hanya tampilannya dia berbeda pada bagian predikatnya, ya. Kalau yang kalimat A dia aktif doing something, kalau kalimat yang B dia pasif dikenai pekerjaan si subjeknya itu. Nah, jadi bisa terbalik-balik nanti. Kalimat di dalam teks itu bisa terbalik-balik. Nah, itu yang kita agak pertajam sedikit gitu. Toh sama saja A dengan B di kalimat di sini kan. Para pekerja telah mendekorasi ruangan baru saja. Yang B, sebuah ruangan telah didekorasi oleh para pekerja baru saja. Kan sama maknanya, tapi tampilannya berbeda. Nah, hal ini yang akan kita gali lebih dalam nanti dalam bagaimana menganalisis kalimat, karena yang manfaatnya nanti ya sampai di perguruan tinggi. Aktif pasif ini bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Bagaimana menganalisis nanti buku-buku teks dalam bahasa Inggris itu kan banyak berbahasa Inggris. Nah, itu nanti larinya ke sana sih persiapannya. Ada yang mau ditanyakan? Hasan, nanya Hasan. Kaiceta, Ya, Bu. nanya Hasan, ada pertanyaan? Kaiceta, Alia, Antoni, Adel, nanya Adel. Alia, ada bertanya barangkali? Nabila, Dava, Muhammad Zidan, Salsabila, Dion, Valencia, nanya. Oh, ini kelasnya Bu Desi ya. Oke. Hussein nanya. Aura, Aura Najma, kemudian Sebastian. Ya, Dava mau nanya, silakan. Ada pertanyaan, silakan, Nak. Iya, ada yang masih belum paham. Jadi Ibu nanti sekarang kan udah Kajian standar 5 ya. 2 minggu yang akan datang Kajian standar 5-nya kita teruskan, nanti balik lagi ke Kajian standar 4 ya, setelah memindahkan PDF-nya. Aduh, emak-emak bisa aja ya. Ya, harusnya kan sekarang